Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayati adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin. Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Ikhwatil ahibba, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون فأقم وجهك للدين حنيفا. Maka palingkanlah wajahmu, arahkanlah wajahmu, tetapkanlah pendirianmu pada sebuah agama yang lurus, saudaraku. Satu saja agama yang lurus itu, satu saja jalan yang kemudian menuntunmu ke surga, satu saja, saudaraku. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah, itulah karunia dari Allah, itulah kesucian dari Allah, itulah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan kepada kalian. Agama yang lurus, saudaraku, yang Anda bayar dengan berapapun. Bahkan Anda datang dengan lautan, kemudian habis lautan, Anda datang lagi dengan lautan yang sama. Habis lagi, Anda datang lagi dengan lautan yang sama. Seluasnya, sedalamnya, dengan seisinya, Anda nggak akan pernah bisa membeli agama yang lurus ini. Anda datang dengan langit, kemudian Anda datang lagi dengan langit yang selanjutnya, langit lagi yang selanjutnya, langit lagi yang selanjutnya. Anda nggak bisa beli agama ini, saudara. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan niatmu, kembalikan jalanmu. Tidak usah belok-belok, saudaraku. Ini agama lurus. Anda perlu beristiqamah. Betul dalamnya ada duri, betul di dalamnya susah, betul di dalamnya banyak cobaan, ujian. Tapi inilah agama itu, saudaraku.
Inilah sunnah itu. Inilah jalan yang kemudian diberikan oleh Allah dan telah disempurnakan olehnya, dan telah diutus seorang Rasul yang kemudian menjadi uswah bagimu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang kepadamu teladan yang baik dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah. Uswatun hasanah, teladan yang baik. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak akan Anda dapatkan, tidak akan Anda temukan pengganti dari ciptaan-ciptaan Allah. Sehebat-hebatnya dokter gigi yang bisa membuat gigi palsu, demi Allah saya katakan, gigi palsu tersebut tidak akan pernah menyamai gigi asli manusia. Berdiri. Antum dokter gigi, sini maju. Kita, iya. Cepat, waktu saya habis. Iya. Sini. Ayo, hadap sana. Sini, hadap sana. Tahu gigi palsu? Universitas mana antum? Unhas. Baik. Dokter gigi Unhas. Saya tanya, pernah gak kamu menemukan gigi yang dibuat dari mana saja, negara mana saja, yang membuat profesor mana saja, yang sudah ahli palsu, yang kemudian menyamai gigi asli? Tidak pernah. Yakin tidak pernah. Meskipun itu diimpor dari Jepang, dari Korea, dari Amerika, meskipun? Yakin? Yakin? Bagus, baik. Siapa namanya? Ikram. Sudah menikah? Sudah? Astagfirullah. Baik. Kapan mau nikah? Hah? Kasih keras suaramu. Kapan? Hah? Tunggu gigi copot semua? Kapan? Secepatnya. Baik, ditunggu bulan depan. Duduk Mi. Iya, terima kasih. La tabdila li khalqillah. Anda nggak akan temukan pengganti dari ciptaan-ciptaan Allah. Maka subhanallah, yang Anda miliki sekarang syukuri saudaraku. Jangan gara-gara masalah sedikit lalu kemudian Anda lalai dari jalan yang lurus tadi. Jangan gara-gara cobaan yang kemudian sederhana semestinya kemudian kamu jadikan pusing, gara-gara kertas pusing, gara-gara menikah pusing, gara-gara utang pusing, gara-gara mau ninggalkan riba pusing, gara-gara mau copot KPR-KPR-nya yang bukan syar'i pusing, gara-gara mau ninggalkan jalan yang haram pusing, akhwat di atas gara-gara mau cabut foto-fotonya yang masih kemudian tampak di Facebook pusing, apalagi kalau tidak berjilbab, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini agama yang lurus saudaraku, yang kemudian Anda harus berpikir bahwasanya inilah kesempatan yang kemudian Anda telusuri, bertahan di dalamnya meskipun cobaan, ujian, tantangan berat. Dan itu adalah sunnatullah. Tidak murah. Bukan tidak murah. Tidak mudah orang kemudian mengatakan saya mau masuk surga lalu kemudian dia tidur bangun masuk surga. Tidak bisa. Surga dibeli. Surga diusahakan. Surga itu kemudian adalah reward, balasan, pahala dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang sudah kemudian berusaha. Pernah kita bahas ayat Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum tahu mana di antara kalian berjuang dan mana di antara kalian yang sabar. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, di ayat lain, sedangkan apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum kalian temukan ujian-ujian orang-orang sebelum kalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini dimulai judul kita tentang tentunya adab-adab dalam menyikapi perbedaan. Kalau bahasa Arabnya kemudian kita katakan al-akhlaq fi masailil khilaf. Jadi akhlak dalam kemudian
menyikapi perbedaan-perbedaan, khilaf ya, antara golongan-golongan, ulama-ulama dan seterusnya. Tapi Anda perlu paham, awal dari kemudian ayat ini kemudian dikatakan fa'aqim wajah, ini dalam surah Ar-Rum. Yang kemudian kita akan ujung dari ayat ini nanti, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Anda harus ngerti. Ambil awal ayatnya, 2 ayat setelahnya baru Anda ngerti nanti. Allah kemudian katakan, luruskan pandanganmu, tetapkan pandanganmu, kuatkan tekadmu, teguhkan dirimu, istiqomahkan dirimu lid-dini hanifa, pada agama yang lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah agama yang kemudian difitrahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah untuk siapa? An-nas, manusia semuanya. Manusia yang kata Allah dalam Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian, hai manusia, kami ciptakan kalian min dzakar, dari laki-laki, wa unsa, dari perempuan. Waja'alnakum, lalu kami jadikan kalian syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Ini ayat Allah, saudaraku. Saya hanya membacakan pada Anda supaya Anda mengerti bahwasanya aslinya memang kita sudah berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berdaerah-daerah, beradat-adat. Tidak usah kemudian semuanya fanatik dengan adatnya. Tidak usah semuanya fanatik dengan budayanya, negaranya, daerahnya. Saudaraku, akhir ayat ini menentukan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, agar kalian saling mengenal kok. Kami jadikan kalian manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kami ciptakan laki-laki, kami ciptakan perempuan supaya nikah. Percaya enggak? Percaya enggak? Supaya kalian menikah. Kemudian dari kalianlah turun keturunan yang akan mempertahankan agama ini. Kalau enggak percaya, saya bacakan ayatnya dalam Ar-Rum. Mau? Wa min ayatihi, dari tanda-tandanya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dijadikannya kalian itu dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah. Kalian ini dijadikan, diambil pasangan kalian dari jenis kalian. Samakan matanya, samakan telinganya, samakan hidungnya di depan. Kalau ada pasanganmu hidungnya di belakang, dipertanyakan. Kalau ada pasanganmu jalannya kaki 4, dipertanyakan. Kalau ada pasanganmu terbang, nyamuk. Kalau ada pasanganmu kemudian hinggap di pohon, ya kera. Iya. Hati-hati. Maka kemudian dijadikannya kalian dari golongan yang sama, jenis yang sama. Min ayati wa min ayati, dari tanda-tandanya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dijadikan dari kalian, dari jenismu, saudaraku. Tapi dijadikan berbeda, laki-laki, perempuan. Sebagaimana ayat Allah tadi dalam Al-Hujurat. Hai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan. Min dzakar wa untha. Jadi kalau ada orang LGBT, itu dia melampaui batas, diberikan yang normal, yang indah, yang nikmat, kemudian dia mau cari yang lebih daripada itu, bahkan naudzubillah lebih hina, bahkan kambing saja nggak mau, kambing jantan nggak mau cari kambing jantan. Kambing, Pak, makannya rumput, kerjanya makan, tidur, buang air, bahkan tidur buang air. Itu nggak mau dengan sesama jantan, nyarinya betina. Itu nggak punya akal, saudaraku. Kamu sudah banyak betina-betina, kamu diamkan. Coba jujur, angkat tangan. Ini mungkin saya harus keluar negeri tanggal 24. Jadi mungkin tidak tahulah nanti pulang dari luar negeri lanjut apa tidak. Coba angkat tangan yang belum menikah sampai sekarang. Angkat tangan. Jujur saja. Kalau nggak angkat tangannya berarti dia kemudian berbohong. Di masjid lagi berbohong. Dosa besar. Angkat tangan. Iya. Yang atas juga angkat tangan. Akhwat di atas. Angkat tangan. Iya. Jangan. Ya, saya lihat yang di atas. Coba. Iya. Coba. Ada kaca di sini, pantul di atas. Iya.
Coba yang tinggi, yang belum nikah. Subhanallah. Allah, astagfirullah. Ya, turunkan. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Saya sudah berdakwah ya Allah. Saya sudah menyindir. Saya sudah menyinggung. Saya sudah mengeluarkan kata-kata yang sakit dan kata-kata yang menghibur. Tetapi mereka enggak sadar-sadar ya Allah. Saya berdoa kepada Allah, semoga yang belum menikah cepat menikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jodoh-jodohnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan yang baik dengan yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan yang sudah menikah untuk kemudian terus dalam ketakwaan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanji dari sekarang dalam hatimu masing-masing saudaraku yang belum nikah, niatkan ya Allah sesegera mungkin ya Allah nikahkan diriku. Niatkan. Innamal a'malu binniyat, saudaraku. Hati-hati. Baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Apa ayat penutup dari ayat ini? Apa kata penutup dari ayat ini? Kata Allah, inna akramakum 'indallah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kata Allah, inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian, dari yang suku-suku yang berbeda tadi, dari bangsa-bangsa yang berbeda tadi, dari adat-adat yang berbeda tadi, dari daerah-daerah yang berbeda tadi, yang paling mulia di antara kalian bukan dokter giginya, bukan profesornya, bukan dokternya, bukan dokter hewannya, bukan tentaranya, bukan panglimanya, bukan presidennya, bukan pemilik daerahnya, bukan pemilik pulaunya, bukan raja di sebuah daerah, bukan raja di sebuah kota, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan yang paling kaya, bukan yang paling mewah kendaraannya, bukan yang paling cantik istrinya, bukan yang paling tampan dirinya, bukan. Siapa? Inna akramakum 'indallah atqakum. Sungguh yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, indallah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa, saudara. Takwa. Kalau ini sudah menjadi pedoman di antara kita semua, kita sudah memilikinya, maka kemudian saya yakin insya Allah inilah kunci pertama agar kemudian perbedaan-perbedaan itu disikapi dengan bijak, agar kemudian perbedaan-perbedaan tidak lagi menjadi sengketa, agar kemudian perbedaan-perbedaan itu tidak lagi menjadi masalah yang terlalu besar. Apalagi kalau perbedaan itu hanya pada masalah-masalah cabang-cabang, bukan masalah inti, maka kemudian takwa ini menjadi inti dari segala macam problem. Takwa. Mau selesai problemmu, bertakwa. Mau selesai masalahmu, bertakwa. Mau kemudian disatukan dengan saudaramu yang kau pernah berbuat zalim kepadanya, takwalah kepada Allah. Mau kemudian engkau dimaafkan, mau meminta maaf, agar mudah meminta maaf, agar mudah kemudian menyikapi kebenaran, agar kemudian mudah menyikapi kesalahan dan kemaksiatan. Bagaimana bersikap di depan umum, bagaimana bersikap ketika sendiri. Takwa, saudaraku. Kuncinya takwa. Dan Allah sudah katakan dari yang suku-suku tadi, dari yang bangsa-bangsa tadi, dari yang adat-adat tadi, itu takwa yang paling mulia di sisi Allah. Mereka yang bertakwa. Allah tidak pernah membedakan kaum Arab dengan yang bukan Arab. Padahal bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tidak. Tidak ada kemuliaan di antara orang Arab dan bukan orang Arab. Semua sama di sisi Allah. Di sisi Allah. Maka kemudian saudaraku, takwa. Inilah jawaban pertama dan inilah adab pertama saudaraku dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Takwa. Jadilah dulu orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, dalam ayat yang banyak sekali, agar kalian bertakwa. Ya ayuhan nas, hai manusia, ubudu, sembahlah rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, sederhananya kita ambil perkataannya Ali bin Abi Thalib, meskipun ulama banyak sekali memiliki penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang takwa. Takwa itu 4. Kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, wal imanu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal istidadu li yaumir rahil. 4 saja.
Takwa itu Anda punya 4 ini, Anda bertakwa insya Allah. Kata beliau Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, orang yang paling pertama masuk Islam dari golongan anak-anak, dari golongan pemuda. Kata beliau, takwa itu 4. 1, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. 2, al-imanu bitanzil, beriman kepada yang diturunkan, Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qana'atu bil qalil, al-qana'ah bil qalil, merasa cukup dari yang sedikit. Selalu merasa puas, bahagia dengan pemberian-pemberian Allah. Sedikitnya, banyaknya. Puas. Merasa nyaman, merasa nikmat. Bedakan antara kemudian banyak dengan berkah, saudaraku. Banyak kemudian yang memiliki yang banyak tetapi tidak berkah. Banyak yang memiliki yang sedikit tapi berkah. Berkahnya, ingat. Pernah saya sampaikan berkali-kali dalam taklim-taklim saya. Kajian-kajian saya selalu sampaikan. Usia itu bukan panjangnya, berkahnya. Ilmu itu bukan banyaknya, berkahnya. Apalagi? Harta itu bukan banyaknya, berkahnya. Ya. Suami itu bukan gantengnya, berkahnya. Sama kebalikannya, berkahnya. Anak itu bukan banyaknya, berkahnya. Apalagi? Semuanya saudaraku, berkahnya. Barokah. Berkah itu ketika kemudian semua dipakai dalam ketaatan, berkah. Semua dinikmati manfaatnya oleh orang lain, berkah. Dan menjadi fasilitator dalam kebaikan, berkah. Berkahnya saudaraku. Maka kemudian adab pertama dalam menyikapi perbedaan saudaraku, takwa. Ustaz saya nggak paham caranya, Ustaz saya nggak bisa mengerti, Ustaz saya nggak bisa begini. Takwa kepada Allah. Itu yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Kata Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah merasa puas dengan yang sedikit. Qana'ah, merasa cukup. Lalu yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk sebuah hari kepergian. Ar-rahil, kepergian. Hari apa itu? Kematian. Orang yang bertakwa mempersiapkan dirinya untuk kematian, bukan hanya untuk menikah, saudaraku. Bukan hanya untuk menikah. Targetmu jangan menikah. Targetmu menikah jadi saranamu untuk kemudian bertakwa. Karena tentu berbeda orang yang sudah menikah dengan belum. Paling tidak 1 sunnah Rasulullah sudah dia kerjakan, yang lain belum. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa menjadi kunci pertama menyikapi perbedaan. Takwa itu 4 tadi. 1, takut kepada Allah, Al-Jalil, yang Maha Agung. Al-khawfu minal jalil, takut kepada yang Maha Agung. Yang kedua, al-imanu bitanzil, beriman kepada yang diturunkan. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dari yang sedikit. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri dari kematian. Maka kalau kemudian hartamu menjadikanmu semakin dekat dengan Allah, berarti kamu sudah semakin bertakwa. Kemudian anak-anakmu, kemudian yang kamu lahirkan dan kemudian kamu bimbing, kamu bina, kemudian sama-sama sekalian saling mengingatkan dalam ketakwaan, maka kemudian ini sudah menjurus kepada ketakwaan. Kalau kemudian harta-hartamu mengingatkanmu kepada kematian, anak-anakmu mengingatkanmu kepada kematian, maka kemudian engkau mempersiapkan dirimu untuk kematian tersebut, maka itulah juga termasuk takwa. Ustadz bagaimana caranya? Ustadz bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Ustadz mustahil. Ustadz seperti ini. Kata Allah sederhana. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah, setelah Allah menjelaskan tentang ayat utang piutang, di akhir ayat Allah katakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini selalu saya jadikan motto saya. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Setiap kali ditanya kurikulum vitae dan seterusnya, saya katakan bertakwalah, maka Allah akan mengajarimu. Bertakwa, Allah ajari, Allah tunjukkan jalan, Allah ajari gimana caranya keluar dari kemaksiatan, gimana caranya lari dari kemudian orang-orang yang mengajakmu kepada kemaksiatan, bagaimana kemudian menyelesaikan masalah-masalah apa saja, ribamu apa saja, kebohonganmu apa saja, kedustaanmu apa saja, fitnah-fitnahmu akan keluar. Gimana cara bertakwa saja, bertakwa. Yang 4 tadi. Kerjakan yang 4 tadi, saudara. Miliki yang 4 tadi. Selalu takut kepada Allah, takut azabnya Allah. Yang kedua, selalu beriman dengan apa yang diturunkan. Ikuti sunnah Rasulullah. Baca Quranmu, baca kitabmu, baca sejarah Rasulmu, baca sirah nabimu. Ikuti.
Yakin saja orang mau cemooh, orang mau olok-olok, bertakwa saja. Allah yang akan ajari gimana caranya terlepas dari mereka-mereka. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Sebagaimana tidak ada kenikmatan yang abadi, maka tidak ada ejekan, olokan yang abadi, saudaraku. Anda akan pergi dari olokan-olokan itu. Anda akan kemudian terselamatkan dari ejekan-ejekan tersebut. Sebagaimana tidak ada kenikmatan, kebahagiaan yang abadi. Tidak ada caci makian, olok-olokan, ejek-ejekan yang akan abadi. Maka bertakwa saja. Semua akan selesai. Anda bertakwa, Allah yang selesaikan. Maka adab pertama, saudaraku, dalam menyikapi permasalahan perbedaan di antara kita. Yang tadi kata Allah, kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berdaerah-daerah. Subhanallah. Ada 15 negara yang sudah saya kunjungi. Saya tidak usah sebutkan sini. Tapi ada 15 negara kira-kira yang sudah saya kunjungi. Subhanallah. Allah mengajari kepada kami bagaimana menyikapi perbedaan. Dengan orang yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda-beda. Kalau dari segi bahasa, warna kulit yang berbeda-beda. Subhanallah. Apalagi kami kuliah di International University of Africa. International University itu, di dalamnya pasti mesti banyak orang-orang yang kemudian dari berbagai negara. Terakhir, updatean terakhir, kalau saya tidak salah, itu tahun 2015, tahun lalu, itu ada sekitar 76 negara di kampus kami. 76. Terkadang Anda sholat dalam satu soft itu, apalagi kami di Afrika ya, isinya semua berkulit hitam. Kecuali di depan Anda. Tinggi-tinggi, besar-besar. Padahal kalau di Indonesia, kulit seperti ini sudah sangat mendekati hitam. Tapi apalah jadinya kalau hitam itu jadi manis, saudaraku. Hitam boleh. Ya. Tapi manis itu juga boleh. Ya. Bahkan ada yang mengatakan manis itu lebih bagus daripada tampan. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, Anda tahu perbedaan-perbedaan itu kemudian menjadikan kita menyikapinya dengan dewasa. Melihat ciptaan Allah. Melihat bagaimana Allah menciptakan perbedaan tersebut. Itulah kenapa dalam surah Ar-Rum juga dikatakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tandanya Allah, kekuasaan Allah, khalqus samawati wal ard. Allah ciptakan langit yang bertingkat-tingkat dan bumi dan seisinya. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan perbedaan bahasa kalian dan perbedaan warna kulit kalian. Alwan. Tahu nggak, Allah ini sebutkan dalam Al-Quran, saudaraku. Ini ayat Allah dalam Al-Quran. Saya hanya menyampaikan. Wa ikhtilafu alsinatikum, berbedanya bahasa kalian. Wa alwanikum, berbedanya kulit kalian. Maka kemudian pandangan orang kepada orang-orang itu berbeda. Ya. Kalau Anda tanya kepada saya, siapa orang yang paling cantik, maka saya akan katakan kepada Anda, istri saya, ibu saya. Sebagaimana Anda juga demikian. Kenapa? Karena pandangan orang relatif. Ada yang mengatakan cantik itu relatif. Betul. Jelek itu mutlak katanya. Tidak juga. Tidak ada yang jelek di dunia ini. Karena semua ciptaan Allah. Tidak ada. Kita sepakat. Semua orang tidak ada yang jelek. Semua orang adalah kemudian sebaik-baik makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Nah kemudian semua Anda adalah orang terbaik, tercakap, tercantik menurut orang yang kemudian menganggap Anda cakep. Betul gak? Menurut orang yang kemudian menganggap Anda cantik. Jadi masing-masing relatif. Tidak perlu ada di antara kita, saya adalah orang tercakap di antara kita. Oh, tidak bisa. Mungkin menurut dia iya, menurut saya tidak. Iya. Orang mengatakan Aston Bieber itu adalah orang cakep, Masya Allah, begini. Saya lihat, biasa iya Ji. Tidak ada. Ya. Bahkan naudzubillah, masa dijadikan Aston Bieber sebagai anunya apa? Siapa? Kaum yang paling tahu. Iya. Kau jangan-jangan mantan fansnya. Bukan Ji. Iya. Justin Bieber beda yang betul. Iya. Pokoknya siapa saja. Orang kafir kok dijadikan fans. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati kena hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa min." Siapa yang mencontoh kaum-kaum, ngefans sama kaum-kaum orang-orang yang dari kaum lain, maka kemudian dia termasuk dari kaum tersebut. Nauzubillah min dzalik.
Oleh saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa satu. Dan ingat, perbedaan itu kemudian Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi, di antara tanda-tandanya Allah ciptakan langit yang bertingkat-tingkat dan bumi dan seisinya. Khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayat lil alimin. Kata Allah, meskipun sebagian riwayat mengatakan lil alamin. Qara'a, sebagian membaca inna fi dzalika laayatil lil alimin, bagi orang-orang yang berfikir. Qara'a, ada yang lagi membaca inna fi dzalika laayatil lil alamin. Boleh. Ya. Ada yang mengatakan sungguh itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir, berilmu, alim. Ulama jamaknya. Tapi ada juga yang membaca inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sungguh itu adalah tanda-tanda bagi semua yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini. Maka berbeda, burung saja berbeda, kamu berbeda, ikan berbeda. Bayangkan satu ikan mas saja, namanya sama-sama ikan mas, atau sama-sama ikan lele saja. Berbeda, ada yang kemudian warnanya berbeda, ada yang kemudian kumisnya berbeda, ekornya berbeda. Ini ikan satu jenis, saudaraku. Bayangkan ribuan, triliunan, mungkin miliaran ikan berbeda-beda jenis. Anda nggak tahu. Dan itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menyikapinya seperti apa? Satu, takwa. Dan itulah tadi ayat-ayatnya. Jadi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah bertakwa, maka Allah yang akan mengajarinya bagaimana kemudian cara untuk menyikapi perbedaan, menyikapi masalah, menyikapi ujian-ujian dan tantangan-tantangan tersebut. Allah yang akan ajar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah sama Allah, Allah yang akan mengajarimu. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada manhaj yang benar. Kembali kepada manhaj yang benar. Jika kalian berbeda pada sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah. Farduhu ilallah. Maka kembalilah kepada manhaj. Manhaj yang benar itu apa, Ustaz? Al-Quran, kitab Allah. Satu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadisu au fi'lu, hadisu wa fi'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana nih kalau misalkan Al-Quran berbeda dengan Al-Hadis? Ini menyuruh, ini melarang. Saya katakan tidak ada yang bertentangan. Bukan berbeda, bertentangan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau bertentangan? Oh, tidak bisa. Tidak ada yang kemudian bertentangan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Semuanya menyempurnakan satu sama lain. Kadang Anda dapatkan di Al-Quran, tidak dapatkan Anda dapatkan di hadis Rasulullah SAW. Anda tidak dapatkan di hadis Rasulullah SAW, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Dan itu ada, saling melengkapi. Dan ingat, rumus agama ini Anda harus percaya bahwa semuanya sudah sempurna dan disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau ada yang nambah-nambah apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, dia seakan-akan menuduh dua hal. Satu, menuduh Allah belum menyempurnakan agama ini. Artinya menuduh Allah berdusta, padahal Allah sudah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, menuduh Rasulullah SAW tidak amanah. Dan ini berbahaya dua-duanya. Maka kemudian jangan ada yang mengada-ngadakan amalan yang kemudian tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat amalan-amalan di perkara-perkara agama ini, agama kita, perkara-perkara kita dalam agama Islam, ma laysa minhu, yang mana tidak ada contohnya dari asalnya Al-Quran dan Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak amalannya.
Yang kata Allah dalam Al-Quran ketika menyifati orang-orang yang telah beramal, lalu mereka mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amal. Mereka mengatakan kami dulu telah melakukan amalan-amalan, mengerjakan ibadah-ibadah. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Ngeri akhi. Kemudian ketika Allah katakan faj'alnahu haba'an mansura, Allah katakan ketika mereka mengatakan ya Allah kami dulu beribadah dengan ibadah-ibadah, beramal dengan amalan-amalan, Allah katakan faj'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalanmu debu yang berterbangan. Ada tapi terbang. Kenapa terbang? Gak ada pahalanya. Capeknya saja, hausnya saja, laparnya saja. Gak nemu di catatan kebaikan. Ya Allah, astagfirullah. Waliyadzubillah. Maka kemudian yang kedua adalah kembalikan pada manhaj yang benar, saudaraku. Dan itu dilengkapi dalam Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari perhatian Allah kepada kita. Diberikan kita manhaj yang sudah jelas. Anda gak perlu lagi seperti sahabat dahulu, antara satu ayat sampai ayat yang lain menunggu, antara satu ayat dengan ayat yang lain turun sebab-sebabnya. Anda tinggal baca. Anda gak perlu seperti sahabat-sahabat yang kemudian langsung ayat turun langsung dikerjakan. Turun ayat perang. Anda kan tidak, saudaraku. Sudah jadi ayat-ayatnya. Anda sudah terkumpul oleh orang-orang yang sebelum-sebelum kita mengumpulkannya dengan setengah mati. Dengan perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan di zaman Abu Bakar, baru jadi satu mushaf di zaman Utsman. Bayangkan. Perjuangan yang luar biasa. Anda bisa mikir gak? Bahwasanya itu adalah perjuangan. Itu adalah bagian dari pengorbanan mereka kepada orang-orang setelah mereka, agar kita ini mudah. Nah justru subhanallah, na'udzubillah min dzalik, orang-orang sekarang yang kemudian sudah memilikinya, sudah tinggal membacanya, sudah tinggal mentadabburinya, sudah tinggal menghafalkannya, sudah tinggal mengamalkannya, tidak mau melakukannya. Bahkan menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasul, berkata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, hai Tuhanku, ya Allah, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, telah menjadikan Al-Quran ini ya Allah, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, berkata Rasul kita Muhammad SAW, ya Allah, sungguh ada sebagian kaumku, dan inilah orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari manhaj-manhaj yang benar, mengatakan, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Berapa juz bacaanmu sehari, saudara? Berapa banyak ayat yang kau tadabburi sehari, saudara? Atau justru ayat-ayat itu hanya ada dan hanya akan bergerak di lidahmu dan di mulutmu ketika Ramadan datang? Atau justru ayat-ayat itu kemudian akan datang dan akan kau baca ketika ada yang kemudian mau menemui mautnya, sakratul maut. Waliyadzubillah. Maka kembalilah ke manhaj. Dan orang gak bisa kembali ke manhaj kalau dia gak kenal manhaj. Jangan-jangan ada di antara kalian yang kemudian menjadikan manhajnya adalah undang-undang dasar. Itu bukan manhaj, saudaraku. Dia adalah rumusan sebuah negara, bukan rumusan seorang muslim untuk bermanhaj, bukan. Anda sebagai seorang muslim punya manhaj yang besar, yang benar. Besar, benar, berat. Kenapa berat? Dia qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Yang Rasulullah SAW ketika menerimanya dalam berbagai keadaan, saudaraku, menggigillah. Terkadang kemudian dirinya sampai berdebar-debar, dia punya jantung. Subhanallah. Keadaan yang berbeda-beda. Dan ini ingat, 30 juz. Bayangkan. 6 ribuan ayat diterima.
Dan setiap kali datang subhanallah, berat diterimanya. Karena harus diamalkan. Amalannya nggak tanggung-tanggung, jihad, berperang. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah ke manhaj. Dan orang yang akan kembali ke manhaj adalah orang yang sudah mengenal manhajnya. Maka saran saya pertama, kenali manhajmu. Manhajmu adalah Al-Quran. Gimana cara mengenalnya? Baca. Terus apa? Tadabburi. Gimana cara mentadabbur? Saya nggak bisa bahasa Arab. Buka terjemahannya. Termasuk dari tadabbur. Buka tafsirannya, saudaraku. Cari tafsiran-tafsiran yang kemudian adalah punya sanad dan punya riwayat. Ibnu Katsir yang paling mudah. Baca. Baca terjemahannya. Anda nggak punya alasan untuk kemudian tidak mengerti manhaj ini. Tidak ada alasan. Sesibuk apapun Anda kerja di mana, sesibuk apapun, sesusah apapun, Anda nggak punya alasan untuk kemudian mengatakan saya tidak ada waktu untuk mengenal manhaj. Tidak bisa. Anda tidak bisa mengatakan saya cukup mengikuti ustadz kemudian saya tidak perlu mengenal manhaj. Oh, tidak bisa. Ustadzmu manusia, dia bisa salah, dia bisa khilaf. Ujung hidupnya, akhir hidupnya nggak ada yang tahu, saudaraku. Maka kalau ngefans sama ustadz biasa-biasa saja. Siapapun. Dia manusia, saudaraku. Selama dia belum meninggal dan tidak diketahui akhir hidupnya, dia manusia. Dia bisa bersalah. Bisa jadi akhir hidupnya su'ul khotimah, tidak ada yang tahu. Siapapun dia, termasuk orang yang ada di hadapan Anda. Maka kemudian kita beristiqomah di jalan Allah, saling mendoakan di jalan Allah, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran, wa ta'awanu 'alal bir, saling menolong dalam kebaikan. Wattaqwa, dan saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsm, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Wal 'udwan, dan jangan saling tolong-menolong dalam permusuhan. Ingat. Itulah manhaj. Tapi kalau Anda ingin menjadikan ustaz-ustaz Anda adalah fasilitas, sarana untuk kemudian mengenal manhaj, boleh. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan. Kasihan ustaz-ustaz Anda, termasuk saya. Siapapun kita. Ini sudah banyak beredar di media-media sosial. Saya tidak melarang saudara-saudara sekalian. Ada yang mau ngefans, ada yang mau apa, silahkan. Tafadhol. Tapi ingat, jangan berlebihan. Mengikuti yang benar. Selalu saya katakan dalam akhir ceramah saya, kalau ada kebenaran datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, dosa datang dari saya. Dan saya minta maaf dan saya mohon ampun pada Allah. Siapapun itu, termasuk saya, saudaraku. Bahaya, hati-hati. Kasihan ustaz-ustaz Anda. Bukan hanya saya, tentunya ustaz-ustaz siapa saja. Ya. Maka kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah manhaj kita. Manhaj kita adalah manhaj yang kemudian memberikan kepada kita arahan. Kalau kalian berbeda, kembalikan pada Allah. Boleh nggak perbedaan? Boleh. Terhadap sesuatu yang kemudian bukan asli dari permasalahan inti agama ini. Anda boleh berbeda. Selama Anda punya dalil, silahkan. Selama Anda punya pegangan, boleh, silahkan. Dan itu bagian daripada perbedaan. Tidak mungkin Allah katakan ikhtilaf wa ikhtilafu alsinatikum. Dan perbedaannya lisan-lisan kalian. Dan perbedaannya kulit-kulit kalian. Dan itu adalah tanda bagi orang-orang yang berfikir, berilmu, kata Allah. Maka kita berbeda boleh, saudaraku. Tapi ingat, semua harus kembali kepada manhaj yang benar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mazhab yang 4, Imam Ahmad, semua mereka mengatakan dan semua mereka mengakui kalau benar hadisnya itu mazhabku. Jangan ada yang kemudian melampaui batas bermazhab Syafi'i, tidak mau dikasih tahu kalau ada mazhab yang lebih benar. Maka kemudian syarat yang ketiga dalam adab-adab dalam perbedaan, menyikapi sesuatu yang berbeda adalah kemudian yang ketiga. Setelah tadi Anda bertakwa, lalu kemudian Anda kembali kepada manhaj yang benar, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka yang ketiga adalah Anda belajar bijaksana. Apa itu bijak? Bagaimana Ustaz sikap bijak itu? Bijak itu tidak berlebihan. Bijaksana itu mengambil tindakan sesuai dengan maslahatnya. Lihat, oh kalau saya begini maslahatnya lebih banyak. Kalau saya begini mungkaratnya lebih banyak. Banyak, saudaraku, hati-hati. Anda kemudian berada di sebuah mall. Anda gak setuju dengan yang gak pakai jilbab. Lalu kemudian Anda lihat orang gak pakai jilbab, pakai rok pendek, Anda tarik rambutnya. Lalu Anda teriak-teriak di mall. Anda katakan, weh mana jilbabmu? Dasar wanita begini, wanita begini. Apakah itu bijak? Tidak bijak. Maka hati-hati.
Menyikapi perbedaan itu perlu bijaksana. Inilah kunci ketiga, saudaraku. Bijaklah. Dan itu susah. Kalau mungkin dikatakan dalam bahasa Arabnya hikmah. Itulah hikmah. Kami dulu pernah ceramah tentang hikmah. Pernah ingat? Ya? Hikmah dari sebuah perubahan. Hikmah dari sebuah hijrah. Hikmah dari sebuah tingkah laku. Ingat hikmah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yu'til hikmata man yasha. Allah berikan sifat hikmah itu tadi, ilmu itu tadi, bijaksana itu tadi kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak semua orang bisa bijak. Banyak yang cerdas gak bijak, banyak yang berilmu gak bijak, banyak yang berilmu sembrono dalam melakukan sesuatu. Hati-hati, ilmu saja gak cukup, Anda harus belajar bijak. Dan di antara cara-cara bijak, baca tanda-tanda Allah, lihat tanda-tanda ayat-ayat Allah, sikapi perbedaan, Anda akan mudah. Lihat, Anda punya bahasa berbeda, kenapa? Dari Allah. Anda punya adat berbeda, dari Allah. Anda cium tangannya syekh, orang Arab marah, saudaraku. Dan itu saya pernah lakukan, awal-awal datang ke Sudan. Saya mau cium tangannya, dia tarik tangannya, bayangkan. Sambil melihat saya. Lalu dia tanya saya, "Thalib jadid? Mahasiswa baru?" "Na'am syekh." Lalu kemudian dia cium kepala saya. Ternyata memuliakan orang di sana. Di situ saya ketahui, memuliakan orang di Arab itu dengan mencium jidatnya, kepalanya, bukan mencium tangannya. Mereka sangat takut kemudian dengan yang sesuatu yang sifatnya tunduk-tunduk, saudaraku. Tapi itu adat mereka, yang kemudian kalau kita terapkan di Indonesia susah juga, karena kita sudah terbiasa dengan cium tangan, saudaraku. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang teman, saking dia ingin menerapkannya, dia ingin memaksakan dirinya untuk menerapkan adat di budaya Arab. Kami punya syekh itu tinggi kan, orang Arab. Dia pendek, saudara. Sambil lompat-lompat. Syekh kaget. Mundur syekh. Dia sambil lompat mau mencium. Maksudnya dia mau mencium kepalanya syekh, memuliakan syekh. Tapi ini kan salah caranya. Syekh jadi takut, ada apa ini? Mundur lagi. Akhirnya kemudian difahamkan oleh orang, ini syekh, dia mau cium kepala syekh. Baru kemudian syekh tunduk, kemudian dicium kepalanya. Adat. Hati-hati. Kebijaksanaan. Jadi bijaksana. Dan ingat, bijaksana itu akan lahir ketika ada ilmu. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Hikmah itu adalah dia menyikapi sesuatu dengan bijak, tapi berilmu. Maka kemudian lihat nasihat-nasihatnya, luar biasa. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Pertama kali nasihatnya, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Syukur pembuka segala kebaikan. Anda bersyukur, yang lain-lain terbuka. Kami pernah ceramah di Baruga juga tentang syukur. Bagaimana? Yang sudah ikut, alhamdulillah. Yang belum, cari rekamannya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, orang bijak itu akan bijak karena punya ilmu. Yang kedua, apakah ilmu cukup, saudaraku? Tidak. Bijaksana itu ternyata juga harus ada pengalaman. Pengalaman. Pengalaman itu diambil dari apa yang kemudian telah dilakukan, yang sudah diamalkan. Itulah pengalaman. Anda punya pengalaman. Pengalaman itu diambil dari apa yang telah Anda lakukan. Itu pengalaman. Bahkan sebahagian orang tidak lagi melihat ijazahmu di kertas-kertas, tapi yang dilihat pengalaman kerjamu. Kalau dia mau menerima kamu di perusahaan dia, di kantor dia, dia lihat pengalaman kerjamu. Kenapa? Pengalaman itu pengamalan. Pengamalan itu dari sebuah ilmu. Ilmu yang telah diamalkan, itulah pengalaman. Telah Anda lakukan. Saya berpengalaman di bidang teknik karena saya pernah kerja di perusahaan teknik informatika, misalkan di Telkom misalkan. Contoh saja. Maka punya pengalaman kerja ini penting. Anda langsung terjun. Kalau hanya teori, bukan pengalaman namanya. Hanya sekedar informasi. Itulah bedanya ilmu yang kemudian telah diamalkan, kemudian telah dikuasai, telah dikerjakan, itulah pengalaman. Maka kemudian jadi bijak itu harus punya ilmunya, pengalamannya. Itu akan meningkatkan kebijaksanaanmu. Nah, ilmunya itu Anda tuntut dari seperti ini, saudaraku. Ikut ta'lim, majelis-majelis ilmu. Ini bertambah ilmu Anda. Dan bertambah cara bersikap Anda. Anda lihat yang tua, melihat yang muda. Ini ada bapak-bapak yang sudah tua.
ya, di sampingnya ada anak muda. Bisa jadi anak mudanya yang duduk di sampingnya seusia dengan putrinya. Kan gak ada yang tahu. Coba tengok kanan kirimu. Iya. Siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi dari majelis ilmu ketemu jodohmu. Bisa nggak? Bisa. Bisa jadi dari sebuah kantor ketemu jodohmu. Bukan begitu, Asar? Nanti di MIM baru ketemu. Iya. Ya, Masya Allah. Nanti kerja di MIM, markas Imam Malik, baru ketemu dengan istrinya. Masya Allah. Tadi saya lihat naik motor berduaan. Mesra sekali. Iya. Yang jomblo kapan? Baik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara yang ketiga. Bijaklah saudaraku, bijak. Anda perlu bijak dalam, dan bijak itu Anda harus berilmu, harus beramal, harus menguasai ilmu. Kuasailah ilmu itu. Sikapmu dalam pengalamanmu yang telah kau lakukan dengan pengalaman yang sudah ke Malaysia, melihat nanti di Malaysia seperti apa. Yang sudah ke Sudan, melihat di Sudan seperti apa. Jadi kalau datang kedua kali enggak kaku. Tahu kaku? Kaku itu ketika berbuat kemudian Anda kayak canggung. Tahu canggung? Apa Jipaheng yang kau tahu? Semua tidak tahu. Kaku tahu? Tahu ya? Canggung tahu? Iya. Supaya Anda enggak kaku, enggak canggung, Anda perlu pergi. Anda perlu bersafar. Maka yang paling suka, apalagi kalau laki-laki nih, ya Allah, kesal sekali saya kalau lihat laki-laki, suka saya di rumah. Maghrib Isya di rumah. Ada majelis ilmu suka di rumah. Nggak tahu apa dia bikin di rumah. Laki-laki. Ya. Laki-laki itu keluar cari rezeki. Laki-laki itu keluar cari ilmu. Laki-laki itu keluar sholat. Sholatmu di masjid, keluar. Langkahkan kakimu saudara. Anda laki-laki, rijal. Hati-hati. Jangan menjadi laki-laki yang solehah karena sholatnya di rumah-rumah. Hati-hati. Anda bisa dapat gelar laki-laki solehah. Lihat. Ustadz, saya kerja di sebuah bank. Kemudian di bank itu Ustadz tidak ada musola. Ada ruangan kecil untuk sholat seorang diri Ustadz. Apa yang saya lakukan Ustadz? Karena saya harus sholat tepat waktu di saat lain. Saya harus masuk cepat. Belum makannya dan seterusnya. Kalau ke masjid agak jalan jauh sedikit Ustadz. Saya katakan ke masjid. Jalan jauh enggak apa-apa. Naik motor enggak apa-apa. Jangan sampai justru kamu hilang kelaki-lakianmu. Hanya karena kamu sholat di kantor terus tiap hari, bayangkan. Zuhur asarnya sendiri terus. Sholat sendiri terus di kantor, bayangkan. Ya. Alhamdulillah banyak sekarang bank sudah punya musola. Tapi saya pernah ke sebuah bank, saya tidak usah sebutkan nama banknya. Ya. Itu kemudian saya tanya, ada nggak musolanya? Ada, di atas sampai di atas, ya Allah, kecil sekali musolanya. Hanya cukup untuk 2 orang kayaknya. Ini mah bukan musola. Ini yang penting. Hati-hati. Maka kemudian kebijaksanaan itu akan lahir saudaraku dari ilmu 1. 2 dari pengamalan. 3 dari pengalaman. Semuanya akan berproses. Semakin dewasa dirimu, semakin bijak dirimu. Adab selanjutnya. Tidak boleh merasa paling benar. Itulah adab. Anda benar pun ada cara menyampaikan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sampaikanlah, serukanlah kepada mereka untuk kemudian kembali ke jalan Allah. Serukanlah apa-apa yang kemudian mengajak mereka kembali ke jalan Allah bil hikmah, dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Orang kamu ajak sholat dengan omongan, sholat, dengan yuk sholat, dia akan tertarik dengan ajakan kedua saudara, yuk sholat, ayo sama-sama sholat, datang zuhur, sholat dulu deh. Ajakan-ajakan yang kemudian Anda bisa pakai dengan bahasamu sendiri saudaraku, silahkan. Sila, kata orang Malaysia. Sila. Anda pilih saja yang mana kemudian Anda layak cocok, bahasa apa yang Anda layak cocok. Sila tuan-tuan, puan-puan. Orang Malaysia panggilnya tuan-tuan, puan-puan.
Yang tidak boleh adalah kemudian Anda marah-marah kepada orang untuk sebuah kebaikan. Tidak boleh. Kecuali kemudian Anda melarang kepada kemungkaran, dan itu pun ada proses. Untuk kemudian memarahi sebuah kemungkaran, nanti ada proses dari kemudian mengajak. Terus mengajak. Sampai nanti suatu titik kemudian dia sudah nggak bisa diajak, baru Anda marahi. Dan itu panjang cerita. Panjang proses. Ajak dulu dengan baik. Mau'izatil hasanah. Jadi kemudian tidak boleh ada orang merasa paling benar. Karena kenapa? Kapan dia merasa paling benar, maka kemudian ajakannya akan berbentuk paksaan. Saya ulang. Tidak boleh ada orang kemudian merasa paling benar. Karena kapan dia merasa paling benar, nanti ajakan bukan lagi ajakan, tapi sudah berbentuk paksaan. Orang kalau dipaksa ini susah. Bisa jadi tadinya dia, Anda inginkan mencintai agamamu, bisa jadi menjadi musuh dari agamamu. Kenapa? Kamu selalu paksa. Ingat, Rasulullah SAW berdakwah itu bersabar lama di Mekah puluhan tahun. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Bukan sehari, bukan 2 hari. Bukan sebulan, bukan 2 bulan. Lalu kemudian baru bertahan. Fitnah semakin besar, baru kemudian Allah turunkan ayat untuk berhijrah ke Madinah. Maka saudaraku, ada tahap. Nah, tahap itu diawali dengan apa yang keempat tadi, ini adalah tidak merasa paling benar. Kapan orang merasa paling benar? Dia sukanya maksa. Nah, ini bahaya. Jadi jangan terlalu, Ustadz, saya benar nih hadisku, Ustadz. Lebih kuat nih, betul lebih benar hadismu. Betul lebih kuat dalilmu, tapi bukan begitu cara menyampaikannya, saudaraku. Anda bisa dengan lembut. Anda bisa dengan layin. Anda bisa dengan bahasa yang halus. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu. Seandainya kamu wahai Muhammad memiliki hati yang keras, cara penyampaian yang keras, sikap yang keras, maka mereka akan lari dari sisimu. Hati-hati. Saya berjenggot, tapi kemudian untuk memahamkan orang faham untuk sunnah jenggot, tidak mesti saya ngambil gunting, kemudian saya gunting kumisnya, baru saya katakan, ini yang dikasih panjang, ini jangan. Kan tidak begitu, akhi. Tidak perlu kemudian Anda untuk memahamkan orang untuk berjenggot, Anda bawa potong cukur kumis, ya. Kemudian Anda cukur paksa, lagi orang lagi ngetik depan komputer ada cukur paksa. Tidak seperti itu, Ji. Atau kemudian Anda memahami isbal, lalu kemudian Anda melihat orang yang masih di bawah mata kaki celananya, kemudian Anda bawa gunting, kemudian orang tidur, kemudian Anda gunting celananya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, akhi. Subhanallah, saya punya adik masih isbal dulu. Lama. Sama-sama dari Gontor. Saya ke Sudan S1, dia di UIN Jakarta. Lama saya fahamkan masalah isbal. Angkat-angkat sedikit celanamu, angkat-angkat banyak. Saya sindir, saya lagi makan sindir. Iya. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol santai sindir. Sedikit-sedikit aja nyindirnya. Nggak peka. Biasa aja. Sudah saya berdakwah, pulang lagi. Sudah. Subhanallah. Setelah dia S1 selesai, alhamdulillah aktif di kajian-kajiannya Ar-Rahman di Jakarta, punyanya Ustaz Bahtiar Nasir. Bahkan dia sempat jadi wakil ketua di sana. Sebagian mungkin kenal karena sebagian Ustaz Fazlur Rahman kenal ya, yang sudah pernah isi di Baruga. Itu awalnya isbal, susah memahamkan karena ada Gontor. Ya. Sama-sama dari Gontor, kemudian di Gontor kan bukan sesuatu yang bagaimana. Dan tidak ada kemudian menjadikan kami bersaudara, tidak. Yang kemudian merubah persaudaraan ini, tidak. Dan kami pun di Gontor juga melihat ada yang isbal, ada yang tidak pun, perbedaan ada. Tapi kemudian setelah memahami manhaj, kan saya ingin kemudian cobalah ya bagaimana. Tapi kemudian ketika melihat orang yang isbal, tidak usah kayak melihat hantu yang bagaimana, Ki. Ada ya sebagian ikhwah kita itu, subhanallah, baru lihat orang celananya di bawah mata kaki itu kayak lihat monster. Kayak dia mau hindari, kayak najis itu. Ya Allah, jangan saudaraku, jangan. Ya, jangan saudara. Tidak ada yang tahu. Ya. Tapi betul sekali. Dalil kita kuat tentang isbal itu.
Dalil kita kuat bahwasanya orang yang kemudian, apalagi kalau dengan sombong, ya, naudzubillah min dzalik, ya, kemudian menjulurkan ini untuk ikhwah, ya, kainnya, celananya, apanya saja di bawah mata kaki, itu kemudian kesombongan. Isbal itu sendiri adalah kesombongan sepertinya. Iya. Karena orang yang kemudian berisbal adalah orang yang kemudian tidak mau taat. Pada Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ada apa yang di bawah dari mata kaki itu adalah di neraka. Tapi ya begitulah. Lama kemudian subhanallah, alhamdulillah, ya, kemudian sudah tidak berisbal. Ustaz, bagaimana menyikapi? Dakwahkan, sabar. Pemahaman itu adalah, Ustaz, kalau dia sudah didakwahkan tidak mau, biarkan. Ya. Bisa jadi dia memiliki pemahaman yang lain, yang kemudian dia pegang itu sebagai pemahaman dia. Sudahlah, biarkan. Anda bersaudara, ingat bersaudara. Anda berteman, ingat berteman. Aslinya Anda berteman. Ya. Dan ingat, ini menjadi suatu hal yang penting. Karena kemudian asli Anda adalah sama-sama. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah? Lama kelamaan setelah dia dari S1 kemudian ke Sudan, tidak pernah saya suruh, tidak pernah lagi saya singgung. Saya biarkan, ayo majelis. Yang saya selalu aja adalah ayo ke majelis ilmu, ayo ke majelis ilmu. Itu terus. Sampai kemudian saya pulang duluan, dia masih menyelesaikan S2-nya. Subhanallah, pulang semua celananya sudah di atas mata kaki. Tidak pernah saya ajak, tidak pernah lagi saya paksa. Dulu saja saya sindir. Datang ke Sudan sudah, fokus saya berilmu, mengajak. Sampaikan sudah. Ayo belajar. Dari masjid ke masjid, dari syekh ke syekh. Subhanallah, sadar sendiri. Ini kisah nyata saya pribadi. Kami bersaudara. Saya dengan adik saya cuma setahun bedanya. Alhamdulillah bulan 2 ini adik saya mau menikah ini, insyaallah. Mohon doa antum semuanya. Di Jakarta, kalau ada yang punya uang boleh datang. Khusus jamaah Masjid Al-Ihsan, tidak usah pakai undangan. Ya. Di Facebook saja saya undang. Siapa yang datang silakan hadir. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu ada yang keempat, tidak merasa terlalu paling benar. Yang kelima dan sebelum terakhir. Ada 7. 5, 6, 7. Berarti 2 sebelum terakhir. Yang kelima, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda harus kemudian mengerti adat, istiadat, budaya, kebiasaan orang lain. Jadi yang kelima adalah mengerti sikap, adat, istiadat, apalagi budaya apa saja dari orang lain tersebut. Anda jangan kemudian selalu melihat sesuatu dari diri Anda. Oh, saya begini. Oh, tidak bisa. Anda harus lihat orang lain begini. Kenapa dia begini? Alasannya begini. Oh, fahami. Oh, kita akan mengatakan, oh, nanti, oh begitu. Oh iya. Oh benar. Oh iya. Jangan marah-marah dulu baru kemudian sudah menyakiti hati orang lalu kemudian, oh iya disalahkan. Oh tidak. Pelajari dulu. Baru kemudian, oh begitu ternyata. Maka kemudian Anda terapkan. Saya datang berdakwah di Bali, di Kupang, nonis mayoritas. Lalu kemudian saya bertanya, di sini bagaimana orang? Apakah kemudian kita boleh mengatakan kepada orang-orang yang buka warung babinya, kemudian kita katakan, tolong ditutup warung babinya. Boleh nggak di sini dikatakan seperti itu? Oh tidak boleh Ustaz. Itu namanya melanggar hak asasi mereka. Saya kata, kalau begitu kita diamkan saja. Bayangkan babi-babi itu tertulis dengan, subhanallah, kalau Anda lihat soto kuda, soto daging, soto ayam. Atau di sana soto babi panggang, sini ayam panggang, sana ayam bakar, babi bakar. Bayangkan. Itu tertulis dan ingat. Coba Anda ke Bali, coba Anda ke Kupang. Subhanallah. Pernah kepala babi ditusuk bagian pakai kayu baru diletak di samping jalan. Artinya dia punya babi. Boleh nggak kita ambil kayak gini? Wah, jangan Ustaz, begini timbul kekecauan, mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Jangan. Makanya tidak kita lakukan karena kita memahami dulu, bertanya. Pernah suatu kali saya kemudian mau imam sebuah masjid. Saya katakan, di sini orang pakai kunut gak subuhnya? Pakai Ustaz. Sini kemudian sangat kuat kunutnya Ustaz. Jadi pakai kunut Ustaz sini Ustaz. Harus pakai kunut. Enggak bisa tidak? Dia kata, harus Ustaz, harus. Kalau begitu jamin saya imam. Saya silakan imam saja. Ya Ustaz, harus antum juga yang imam karena habis itu langsung ceramah. Ya sudah, saya imam dengan style saya, kemudian saya baca kunut. Baca kunut seadanya, kemudian saya sujud, rukuk sujud. Nah, saya juga tidak
kemudian bisa menyalahkan 100% ya, meskipun dalil saya juga kuat bahwasanya kunut subuh itu bukanlah suatu kelaziman. Maka saya kemudian ya hanya untuk menghargai dan kemudian untuk kemudian tidak timbul masalah setelah itu, apalagi Anda berada di kampung mayoritas orang seperti itu, wah susah. Jakarta ini kejadian. Ya, ini kisah nyata saya juga. Nah itu makanya kemudian yang kelima, Anda kemudian harus mengenal. Anda yakin kalau Anda sudah kenal gue, bijak sekali Anda menyikapi itu, saudara. Anda akan bijak. Anda sudah kenal dia, oh adatnya orang Jenek Ponto itu seperti ini. Adatnya orang Sinja itu seperti ini. Adatnya orang Bone seperti ini. Sidrap seperti ini. Selayar seperti ini. Kemudian boleh nggak orang yang berbeda adat menikah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa begini-begini? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak orang kemudian berbeda kampung menikah? Boleh. Boleh nggak kemudian orang berbeda adat istiadat menikah? Boleh saja. Tidak ada yang melarang. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh nggak kemudian kita bersama-sama dalam sebuah shaf? Atau jangan-jangan kemudian harus kemudian kita tanya ketika iqamah dikumandangkan, kemudian kita tanyakan dari mana kau? Jenek Ponto. Kau dari mana? Sinjai tabe duluan maki. Di depan kita. Iya. Atau kemudian dia bagi orang Goa, kemudian Takalar ke atas shaf sendiri, orang kemudian Maros ke atas shaf sendiri. Harus seperti itu? Tidak, saudara. Maka tidak perlu. Nah itulah makanya kemudian ketika Anda mengenal yang 5 tadi, Anda takwa, Anda punya manhaj, kemudian Anda tidak merasa paling benar, kemudian Anda bijak, Anda tidak merasa paling benar. Yang keempat tadi, yang kelima, Anda mengerti adat istiadatnya mereka, sikap-sikap mereka, Anda akan bijak menyikapi perbedaan. Dan termasuk diantara menyikapi perbedaan kalau Anda berilmu. Baik, yang keenam sebelum terakhir, cara kemudian menyikapi perbedaan itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Saya harap Anda mengamalkan ini juga. Ya, mohon maaf ini sudah lama, lebih tidak apa-apa tak kalah Ustaz. Ya. Terakhir, saya mau tanggal 24 hari Sabtu saya berangkat. Jadi ya, kalau pulang alhamdulillah, kalau cepat pulang alhamdulillah, kalau tidak ya ke Saudi dulu umroh. Setelah itu tidak tahu kapan kesudahan langsung, apakah saya harus di Jakarta dulu atau di Makassar dulu, Allah alam. Yang jelas tanggal 24 saya berangkat umroh, tanggal 4 pulang. Entah saya langsung ke Sudan atau balik ke sini dulu. Yang jelas sebelum saya umroh ini saya pengen selesaikan sekalian ya. Kemudian diberikan izin. Tidak diberi izin juga saya lanjut juga. Tak kalah nih. Ya kasih sekalian sampai jam 8. Salat pulang kita. Taib. Yang keenam, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita coba bahas adab begini nih, adab penting ini. Ya, ini judul penting, adab-adab menyikapi perbedaan karena kita berbeda. Aslinya memang subhanallah, semua orang bangga dengan dirinya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Makanya kemudian Allah katakan tadi dalam surah Ar-Rum yang kami bacakan pada awal, kullu hizbim bima ladaihi farihun. Setiap orang-orang yang kemudian punya kelompok bangga dengan kelompok-kelompoknya. Ingat, ormasmu, ustadzmu, kiaimu, syekhmu, siapapun, Anda boleh bangga tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh fanatik. Bangga boleh, tidak boleh fanatik. Kapan dia salah ingatkan, dia manusia. Kapan dia khilaf sampaikan, luruskan, dia manusia saudaraku. Dan semua insya Allah, para asatid, para masyaikh, ustadz-ustadz, siapapun dia, termasuk kami insya Allah, adalah orang-orang yang kemudian membutuhkan nasihat yang membangun. Nasihat yang memberikan kepada kami maslahat-maslahat. Kami butuh. Dan kami tidak pernah menolak nasihat. Siap menerima nasihat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, golongan ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa bainakum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang keenam, agar kemudian Anda menjadi orang yang beradab dalam menyikapi perbedaan adalah jangan menjadi orang yang provokator dalam pemecah belah umat. Hindari kata-kata. Jangan menjadi orang yang provokator atau menjadi orang yang kemudian memecah belah umat. Jadilah perekat umat. Perekat, bukan pemecah belah. Ingat, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah.
fa aslihu baina akhwaikum. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, sungguh orang beriman itu bersaudara, maka saling memperbaikilah antar sesama saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Ini menunjukkan orang bersaudara pun bisa cekcok. Orang bersaudara pun bisa timbul masalah. Maka kemudian orang yang tidak mau mengakui dalam dirinya bahwasanya dia adalah perkat umat, dia adalah penyambung tali persaudaraan, justru kemudian dia menjadi orang yang kemudian memecah belah umat, memisah-misahkan umat, menghancurkan umat, menyalah-nyalahkan umat, mentahdir-tahdir, kerjanya itu saja, maka kemudian ini yang berbahaya. Maka jangan jadi orang yang kemudian gampang menyalahkan, jangan menjadi orang yang memecah belah umat. Jangan, saudaraku. Saat yang lain seperti yang saya katakan dulu pada sebuah ceramah, lebih baik Anda diam kalau Anda nggak setuju dengan sebuah permasalahan umat. Anda nggak setuju, lebih baik diam lebih selamat. Karena kapan Anda kemudian berbicara, kalau itu adalah yang kamu bicarakan kesalahan, ya, salah, itu jadi fitnah. Meskipun itu benar yang kamu bicarakan, kalau kamu jelek-jelekan saudaramu di hadapan orang lain, itu kan gibah. Meskipun yang kamu katakan benar, tapi bisa jadi itu jadi gibah. Karena kamu sendiri masih ragu-ragu, belum tahu kebenarannya 100%. Itu kan jadi gibah. Itu ustadz seperti ini. Kamu bicarakan keburukannya orang di hadapan orang lain tanpa pernah kamu tabayun, itu gibah, saudaraku. Kenapa kamu nggak datangi ustadznya lalu katakan, Ustadz, saya lihat antum seperti ini. Betul nggak, Ustadz? Mana dalil antum? Kenapa justru kamu katakan kepada orang lain? Kan ini jadinya gibah. Sebenar apapun, kalau Anda mengatakannya kepada orang lain terlebih dahulu, sebelum Anda datang kepada ustadz yang mengatakannya terlebih dahulu, maka itu gibah, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana jika salah? Yang kamu vonis ustadz itu vonis ustadznya seperti ini, ternyata salah. Itu fitnah, saudaraku. Dan itu kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Anda mau gimana? Anda sama dengan membunuh saudara Anda, bayangkan. Kalau gibah, Anda sama dengan memakan bangkainya saudara Anda. Ayawaddu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah kalian ada yang hendak memakan bangkainya saudara kalian sedangkan kalian semua tidak menyukainya? Gibah, fitnah. Yang kemudian kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maka kemudian jadilah orang dalam menyikapi perbedaan itu. Yang keenam, jangan menjadi orang yang selalu memecah belah umat. Jangan selalu gampang mentahzir, gampang menyalahkan. Jangan gampang menyakiti hati umat dengan memecah belahkan mereka. Dulu pernah kita bahas tentang menjadi generasi Rabbani. Ingat? Ada 5. Betul? Ingat ya? Ingat. Salah satunya adalah menjadi fasilitator dalam kebaikan. Ini juga menjadi penting dalam judul ini, karena ini lawannya. Satu, fasilitator kebaikan. Satu, jangan menjadi kemudian pemecah belah umat. Bisa difahami? Baik, itu yang keenam. Maka jangan menjadi orang yang gampang menyalahkan orang lain, mentahzir orang lain. Yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang kemudian rendah diri, tidak sombong. Jadilah orang yang kemudian apa? Rendah diri, tidak sombong. Kapan kesombongan itu ada? Sedikit saja. Kapan kesombongan itu kemudian hadir dalam dirimu? Sedikit saja. Maka subhanallah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang sombong. Itu akan menggiringmu kepada banyak hal. Satu, menggiringmu kepada mudah mengikuti syaitan. Karena syaitan itu sifat aslinya sombong, angkuh, arogan, gak mau menerima nasihat, merasa paling baik, merasa paling benar. Yang kedua, kapan kesombongan itu ada, maka itu sedikit demi sedikit akan mengunci hatimu, matamu, telingamu untuk kemudian menerima kebaikan. Yang ketiga, kapan kesombongan itu ada, maka engkau tidak akan pernah belajar selamanya. Kata Rasulullah SAW, la yata'allam asnan, tidak akan pernah belajar 2 orang, golongan. 2 orang yang gak akan pernah belajar, saudaraku. Satu, al-mustahi, satu orang yang sangat pemalu, saking malunya nggak mau belajar. 2, al-mutakabbir, saking sombongnya nggak mau dikasih tahu. Maka jangan jadi orang yang sombong. Tua tidak menjadi
tua, usia yang tua tidak menjadi jaminan Anda lebih paham dari yang muda. Maka jangan sombong. Kaya tidak menjadi jaminan Anda lebih mengerti dari yang miskin. Maka jangan sombong. Punya jabatan, bos, tidak menjadi jaminan lebih paham dan lebih mengerti daripada pegawainya, karyawannya, anggotanya. Maka kemudian semua orang harus saling melengkapi dan mengerti. Siapa yang lebih mengerti itu yang menjelaskan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang lebih memahami, mengetahui di bidang itu. Kalau kamu nggak tahu. Jangan bertanya pada orang yang salah. Jangan karena merasa dia bos, dia tidak mau bertanya sama pegawainya, padahal pegawainya lebih tahu. Tidak bisa seperti itu. Hilangkan sifat ini. Kalau Anda ingin kemudian menyikapi perbedaan, jangan sombong. Kapan kamu sombong, susah kamu dikasih tahu. Susah kamu dinasehati. Susah kamu menerima amalan orang. Susah kamu menerima dalil-dalil orang. Kapan? Kenapa? Sudah sombong duluan. Belum kita kasih tahu dalil kita, dia sudah sombong duluan. Merasa kita yang paling salah. Merasa kita lah orang ahlu bid'ah itu. Padahal ketika disampaikan dalil-dalilnya, baru nanti dia mengerti. Oh begitu. Oh iya. Jangan. Tabayyunlah. Budayakan sifat tabayyun, saudaraku. Orang rendah diri itu salah satu sifatnya selalu bertabayun. Tabayun itu kalau dia mengerti, dia melihat sesuatu, dia mau mengerti dulu, baru kemudian memvonis. Jangan memvonis dulu baru mengerti. Ini yang salah. Mengerti dulu permasalahannya, baru kemudian Anda vonis. Oh ini benar, ini salah. Akhi, mohon maaf, yang benar itu seperti ini. Kenapa? Coba lihat di Al-Quran seperti ini. Imam Bukhari mengatakan seperti ini. Nah, kamu katakan seperti ini. Ini hadisnya dhaif. Karena kamu ambil dari hadis seperti ini. Riwayatnya gak benar. Coba lihat ini di Bukhari satu, ini di Al-Quran. Itu kan enak. Orang yang kemudian kamu nasihatkan mengatakan, oh iya betul. Jangan kemudian Anda katakan, weh salah itu hadismu, salah itu, jangan kau sesat kau itu, kau adalah orang bid'ah. Subhanallah. Orang dengar kata bid'ah di awal-awal perkataanmu, di awal-awal ucapanmu, itu sudah menunjukkan kesombonganmu, saudara. Weh ahlul bid'ah. Weh ahlul bid'ah. Weh ahlul bid'ah. Subhanallah. Kamu yang paling benar pada yang kalau begitu. Ya. Weh pengikut Abu Lahab. Beda. Sangar. Ngeri. Ada suatu kisah terakhir ini sebelum kita tutup. 7 tadi sudah ya? Sudah ya? Selesai. Itu tadi 7. Jangan sombong terakhir. Jangan angkuh, jangan arogan. Harus supaya Syekh Muhammad Hasan Ad-Dadaw. Ulama Mauritania. Masya Allah. Alim min ulama. Berapa kali datang ke Sudan. Isi muktamar. Subhanallah. Termasuk orang yang paling banyak kemudian menghafalkan hadis-hadis Rasulullah dan paling faham insyaallah. Saya tidak mensucikan beliau, tapi yang saya lihat dari ilmu beliau, masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Muhammad Hasan Ad-Dadaw, ulama Mauritania. Ilmunya menurut kami, masya Allah, bahar. Banyak, luas. Subhanallah, akhlaknya juga santun sekali. Berapa kali kami ketemu di Sudan, subhanallah, sangat santun, sangat sopan, masya Allah. Dari Mauritania. Mauritania itu Singkit, ya. Singkiti, tahu Singkiti? Ya. Kalau yang sering baca karangan-karangan ulama-ulama Singkit itu banyak sekali. Ya, banyak sekali ulama syekh bahkan di Saudi dari Singkit. Syanggit ya. Kita katakan dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau dari Mauritania. Pernah suatu ketika beliau diundang untuk kemudian mengisi di Paris. Ini kisah nyata. Kemudian beliau berpakaian itu pakai jas, pakai celana. Padahal selama ini selalu pakai jubah, yang kemudian jubah khasnya Mauritania. Sering itu terus dipakai. Ceramah-ceramahnya dan seterusnya. Kemudian diundang ke Paris. Pakai jas, pakai dasi. Terus ada ulama yang kemudian mentahdzir. Saya tidak usah sebutkan nama ulamanya. Dia langsung tahdzir. Kenapa kamu memakai pakaian seperti orang kafir? Kalau begitu kamu adalah seperti orang kafir. Maka kamu kena hadis Rasulullah, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang kemudian bermirip-mirip dengan orang kafir tersebut, maka dia termasuk bagian dari mereka. Tahu nggak bagaimana cara menyikapinya? Beliau cara menyikapi, subhanallah, santai sekali. Dan ini mungkin karena orang betul-betul pahamnya tinggi, pengalamannya juga banyak. Beliau cuma mengatakan apa? Ketika dikatakan seperti itu, dia katakan, sungguh
Sebaik-baik manusia dulu, pakaiannya seperti pakaiannya Abu Lahab. Sungguh, sebaik-baik manusia dulu, sampai sekarang maksudnya ini, maksudnya dulu itu siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya seperti pakaiannya Abu Lahab. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Aduh. Caranya gini, intinya gini. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW dulu, pakaiannya itu kan pakaian di zaman dulu kaum Quraisy. Gimana pakaiannya kaum Quraisy? Seperti itulah dulu pakaiannya Abu Lahab juga, pakaiannya kaum Quraisy. Bagaimana pakaian? Kita kan di sini kalau pakai sarung, ya, biasa kan pakai sholat sarung. Anda datang ke Sudan pakai sarung sholat, orang lihati Anda semuanya. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Kenapa tahu? Tahu nggak kenapa? Pakai jubah? Bukan. Memang selain dia terbiasa pakai jubah, tapi ada yang lebih. Kenapa? Karena kalau Anda pakai sarung ke masjid, Anda dikira habis berjima. Ini kisah nyata. Silakan Anda ke Sudan pakai sarung. Tapi lama-kelamaan, karena di kampus kami sering orang Somalia pakai sarung, orang Malaysia sering juga pakai sarung, kemudian orang Indonesia apalagi sang sarung. Bahkan kemudian teman itu terkenal dengan penjual sarung. Iya, tiap kali liburan bawa wadimor, bawa gajah duduk. Iya. Saya punya teman terkenal dengan penjual sarung. Tidak apa-apa, halal. Iya. Ya, tidak ada yang mengharamkan, ya. Subhanallah. Bedanya adat istiadat tadi. Nah, Rasulullah SAW itu pakaiannya dahulu itu mirip dengan kaum Quraisy yang lain. Yang beriman dan yang kafir kan sama. Pakaiannya kaum Quraisy. Jadi pengertian juga, ya. Dan ingat, berbeda ya, dengan jangan dikiaskan kepada Natal. Oh, jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Maksud saya adalah kemudian kalau Anda berpakaian, ya, berpakaian dan memang itu pakaian yang kemudian tersebar di negara kita, di daerah kita. Contoh kemeja, kaos, ya. Apakah kemudian kalau ada orang, ya, yang datang dengan kemudian kaos, ya, kemudian kita larang karena dibilang ini dibuat di Amerika, ini dibuat di Paris. Bolehkah Anda kemudian mengatakan, ini tidak sah sholatmu karena ini jasmu dari Paris. Ini tidak sah sholat karena celanamu buatan ini. Oh, tidak bisa. Yang kemudian masuk ke dalam ayat, dan ini kemudian ini juga lagi ngetrend dan kita bahas di akhir sedikit. Itu masalah atribut. Ini yang kemudian nggak boleh, saudara, karena Anda jelas-jelas mengikuti. Beda dengan pakaian, bedakan dengan pakaian antara pakaian dan atribut. Sangat lucu. Semua orang tidak pernah pakai topi Santa Claus, lalu kemudian Anda katakan ini pakaian masyarakat kita. Lucu nggak? Kalau dulu Nabi Muhammad SAW mungkin berpakaian dengan pakaiannya seperti pakaiannya Abu Lahab, pakaiannya Abu Talib. Mereka sama-sama kaum Quraisy. Ada yang mukmin beriman, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ada yang kafir, tapi dari Quraisy, pakaiannya sama. Maka kemudian kalau Syekh Dado datang ke Paris, ya, mohon maaf, ini mungkin hasil penelitian saya. Setelah dia mengatakan begitu, saya mungkin dia datang dengan berstyle jas, padahal dia tidak biasa pakai jas. Dengan berstyle dasi, padahal dia tidak biasa pakai dasi. Hanya untuk kemudian orang nggak merasa aneh dengan dia. Paham nggak? Hanya untuk kemudian mengurangi mudorot, mengurangi bahaya, untuk kemudian orang-orang semua memperhatikan ke dia. Coba Anda pakai pakaian yang berbeda sendiri di sebuah daerah, semua orang tertuju kepada Anda. Teman saya pernah pakai sarung, sholat subuh, subhanallah, semua orang sudah lihat dia, dikira habis jima, padahal masih kecil. Orang semua lihat dia. Kemudian saya ditanya, kemudian kenapa? Ternyata ini masalah. Saya nasihat ini, Dek. Kalau ke masjid, apalagi masjid di luar kampus, jangan pakai sarung. Kalau pakai sarung kamu dikira habis berjima. Iya. Hanya mengerti. Dia ganti celana atau dia ganti jubah soap seperti ini. Bisa difahami? Ya. Jadi bedakan kemudian mengikuti dan kemudian mengambil maslahat dari tadi. Itulah kemudian kebijaksanaan dilihat dari sini. Semakin bijak orang, semakin tidak sombong, semakin mudah dia menerima orang lain dan kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lain. Nah, ini juga bersikap dengan Natal juga ini sebentar lagi. Ya. Ini hati-hati ya, akhi. Wih, bahaya. Di Malaysia itu saya lihat pohon Natal besar sekali. Itu Malaysia kan dia banyak orang Chinese, banyak orang India. Kemarin baru pulang dari sana itu di KLCC-nya itu di Kuala Lumpur City Center, ya, yang di bawahnya Twin Tower itu subhanallah pohon Natal, astagfirullah, dia tinggi sekali, kayak menjulang ke langit, kayak 7 lantai.
muslimah berjilbab kemudian selfie di pohon Natal seperti itu. Astagfirullah. Selfie di pohon Natal, bayang. Saya seandainya orang Indonesia, seandainya itu di Makassar, wallahi saya maju, saya kasih nasihat baik-baik. Tapi saya sayangnya, ya, mana di situ lagi ada polisi-polisi yang membiarkan, dan polisi-polisinya juga keturunan Cina saya lihat. Ya, takutnya malah saya yang ditangkap di negara orang kan. Jadi saya biarkan saya, hampir misalnya nasihati, tapi saya takut-takut juga. Ya. Waktu saya kemudian menunggu teman, ada teman saya tunggu datang dari pintu sebelah. Ya. Saya kemudian lihat-lihat, orang muslimah pakai jilbab begitu, foto di pohon-pohon. Di mall-mall sekarang kan banyak. Hati-hati, jangan ada yang selfie-selfie di sana. Ya. Kalau ada yang kau lihat, nasihati. Ya. Alhamdulillah Pak Wali Kota keluarkan surat edaran. Sebagian sudah baca ya. Surat edarannya tidak boleh dipaksa. Ya. Kemarin saya ke suatu toko, saya tidak usah sebutkan tokonya, di Makassar. Temani istri beli sesuatu, beli tas. Ya Allah, pegawainya pakai jilbab, di atasnya topi Santa Claus. Sakitnya hatiku. Saya mau dekati istriku larang. Jangan. Saya bilang, saya mau nasihati, saya bilang, jangan. Ya wajar aja ya, wanita aja. Tapi susah juga dibiarkan. Akhirnya saya bilang, kalau begitu, ya kita saja yang bayar. Karena kan itu di kasir dia. Dia kasir pakai kudung begitu, baru pakai kemudian topi Santa Claus seperti itu. Kami saya katakan, kenapa ikut-ikutan pakai topi kah? Memang diwajibkan kah? Hampir saya tanya begitu, tapi istri kemudian melarang, ya sudah, kita biarkan saja. Ya. Dan itulah selemah-lemahnya iman, saudaraku. Kalau Anda kemudian hanya mendiamkan dalam hati, itu selemah-lemahnya iman. Itu Anda perlu tahu. Ya. Kalau ada, mau sekali saya nasihat, tapi cuma di sini Anda bisa letakkan, itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Diubah dengan tangan, kalau Anda bisa dengan lisan, baru kemudian dengan hati. Baik, saya kira itu saja. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan juga keselamatan kepada saya dalam umroh nanti, insyaallah. Dan mudah-mudahan bagi yang belum pernah berumroh, saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki dan kemudian bisa berumroh. Ya, bagi yang bujang bisa menikah cepat. Bagi yang kemudian masih dalam uang-uang riba, bisa meninggalkan uang-uang ribanya tadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari yang haram-haram dan mendekatkan kita dari yang halal-halal, dan menjadikan kita dalam manusia yang bertakwa, dimasukkan ke dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam hamba-hambamu, yang ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan, kekhilafan, dosa, maksiat dan seterusnya datang dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada yang hadir. Mudah-mudahan dimaafkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.